Halo Sobat PPATK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita lihat bersama ada tamu agung kita ya Sobat PPATK. Saya manggilnya Mas Xiao Gikian. Nah, beliau ini Senior Vice President Development dari Blibli.com ya. Nah, luar biasa nih big data yang dimiliki oleh Blibli dan kaitannya cukup erat ya dengan kita semua Sobat PPATK. Sobat PPATK, saya ingin sedikit memberikan gambaran biologis di tubuh kita ya. Bagaimana tubuh seorang manusia itu memiliki 30 miliar sel dan lebih banyak dari itu 36 miliar bakteri. Nah, bakteri yang ada di tubuh kita itu bisa mempengaruhi dari kimia ataupun perilaku dari seseorang. Contoh ketika bakteri di tubuh manusia itu banyak yang suka manis, maka kehidupan perilaku manusia itu suka yang manis-manis. Ketika yang manis-manis tadi asupannya kurang, maka akan berontak dia meminta orang itu yang tempat di mana dia bersemai di tubuh orang itu untuk segera mensuplai gula, sebaliknya begitu. Nah, Blibli ini memiliki big data yang cukup besar ya. Kalau kita lihat bagaimana members Blibli itu ada 30 juta ya, lebih. Dan yang mengunjungi Blibli.com itu sebulannya lebih dari 60 juta. Ini suatu big data yang besar dan kita tahu bagaimana Blibli itu mampu menggiring kimia orang untuk belanja, khususnya para sultan dan sultanah belanjo yang suka belanja online. Kalau udah dia lihat kosmetik yang indah, maka tawaran kosmetik yang lainnya akan bermunculan. Nah ini Mas Gi, saya manggilnya Mas Gi aja yang lebih ya, Bang. Familiar ya. Boleh Bang. Bagaimana Blibli ini bisa mengelola big data tadi untuk memanage dari para members ataupun para pengunjung yang ada di Blibli. Ya, baik Bang, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Saya senang bisa berbagi juga untuk beberapa informasi yang mungkin bisa menarik ya tentang bagaimana cara Blibli untuk mengolah data. Ininya juga boleh karena kita kan udah di swab tadi. Siap. Jadi memang kita melakukan data tracking, Bang, baik di aplikasi maupun di website itu kita mencoba untuk memahami perilaku masing-masing dari member, masing-masing dari konsumen. Apa aja sih kategori-kategori yang disukai? Karena Blibli itu adalah sebuah superstore ya, di mana kita punya 20 kategori, mulai dari ada peralatan elektronik, laptop, handphone, sampai ke barang-barang digital, pulsa atau pembayaran utilities. Bisa juga produk-produk travel, jadi tiket kereta api, tiket pesawat, maupun barang kebutuhan sehari-hari seperti barang-barang kesehatan dan kecantikan, Blibli Mart. Jadi kita harus tahu masing-masing konsumen itu tuh mereka belanjanya itu tendensi ke arah mana, Bang. Ada orang yang lebih condongnya ini ke konsumer elektronik gitu. Jadi kalau ditawarin hal-hal yang lain pasti mental. Dan dari mana kita bisa tahu perilaku itu? Nah, itu karena kita mendeteksi dari tracker yang ada. Jadi konsumen itu setiap kali datang ke website Blibli atau membuka aplikasi Blibli, jadi nanti setiap kali member itu datang ke aplikasi Blibli atau kita mempunyai sebuah tracking yang bisa memberitahu kita. Jadi produk-produk apa aja sih yang customer ini minatin, apa yang mereka kunjungi, produk-produk itu per apa? individu atau per kelompok itu mengapanya itu? Bisa individu Pak, Bang. Kalau misalnya mereka sudah login, kita tahu siapa orang itu. Oke. Tapi walaupun orang itu tidak login, itu ada
kita bisa golongkan juga kalau misalnya dari satu aplikasi yang sama. Iya. Iya. Nah, dari data-data situ kita bisa tarik benang merahnya. Mungkin memang untuk si A ini dia lebih banyak mengunjungi hal-hal yang bersifat otomotif, atau si B ini lebih ke hal-hal yang elektronik. Nah, disitulah jadi kita bisa menggunakan informasi yang ada itu untuk menawarkan produk-produk yang relevan supaya tidak membuang-buang waktu juga bagi konsumennya untuk mendapatkan tawaran-tawaran tapi tidak menarik, ya buat apa. Jadi nanti emailnya dibuang, SMS-nya tidak dibaca. Nah, kita berusaha untuk menjadi memberikan penawaran-penawaran yang memang berguna bagi mereka. Nah, ini kalau tadi ada 30 juta members ya, 60 juta pengunjung. Dari mana lagi tuh data-data bisa diperoleh dan sejauh mana memanfaatkan data yang ada ini? Data yang paling banyak itu memang data dari pengunjung. Karena itu jumlahnya banyak dan juga sangat spesifik terhadap masing-masing pengunjungnya itu. Tapi di luar itu kita juga punya data-data produk. Jadi selain 30 juta member, kita juga punya puluhan juta produk yang ada. Dan puluhan juta produk yang ada itu juga udah terklasifikasi dengan baik. Jadi kita tahu mungkin ada beberapa produk yang sama ditawarkan oleh seller yang berbeda-beda. Tapi sebetulnya barangnya sama, cuman mungkin ada yang dijual oleh seller di Jakarta, ada yang dijual oleh seller di Bandung, ada yang dijual di seller di Semarang. Nah, dari situ kita juga tahu, harga-harga barang mungkin ada perbedaan nih. Di Jakarta dijual seharga segini, di Bandung dijual seharga segini. Dan itu yang juga bisa menjadi bahan bagi kami untuk menganalisa. Jadi apakah ada perbedaan harga yang signifikan? Dan itu kita bisa komunikasikan kepada seller, mungkin artinya kalau di suatu tempat itu harganya masih lebih tinggi, jadi kita harus cari seller lain lagi yang supaya harganya bisa kompetitif di sana. Atau ada juga perilaku, jadi kadang-kadang karena kita mensubsidi ongkos kirim, jadi bisa juga konsumen Jakarta beli barang dari seller di Bandung, Bang. Jadi nanti walaupun ada ongkirnya, karena ongkirnya digratiskan gitu, jadi masih jatuhnya lebih murah daripada beli seller di Jakarta sendiri gitu. Oke, jadi dari barang itu pun bisa diidentifikasi ya. Betul. Kemudian bisa dikenali ini laku atau tidak misalnya. Nah, kan banyak itu members maupun pengunjung. Banyak nggak yang melakukan kejahatan atau fraud gitu? Kejahatan fraud itu di mana-mana sepertinya ada ya, Bang ya. Iya. Ada beberapa modus sih. Ya seperti mungkin paling mudahnya untuk penggunaan promo voucher. Jadi di e-commerce kan sering ya kita ada promosi, lalu penggunaan kode voucher. Kode voucher itu biasanya jumlahnya terbatas. Jadi pengunjung ada sekian juta, tapi ya vouchernya mungkin ada berapa ribu gitu. Nggak semuanya bisa dapat. Nah, ini ada nih customer yang mungkin lebih tech savvy dan mereka menggunakan teknologi bot gitu. Jadi kalau misalnya manusia biasa kita cuma bisa klik mungkin 1 kali, 2 kali, 1 detik gitu untuk coba dapatkan. Dengan menggunakan bot, customer ini mungkin mereka bisa ribuan kali klik gitu. Jadi kemungkinan dapatnya bisa lebih besar. Nah, hal seperti itu kita coba untuk minimalisasi juga. Jadi kita menggunakan teknologi untuk deteksi bot. Atau juga satu orang bisa menggunakan ribuan account gitu misalnya. Nah, itu juga modus yang lain, Bang. Oke. Nah, jadi bisa juga karena satu account itu biasanya kita batasin untuk penggunaan voucher 1 kali. Nah, supaya udah dapat nih, nanti supaya bisa dapat lagi, mungkin mulainya pakai akunnya kakaknya, adiknya, ayah, ibu, anak. Nah, udah kehabisan, masih pengen lagi. Ada nih yang bikin sampai ratusan atau bahkan ribuan. Jadi ini banget dia ya, benar-benar
mencari keuntungan dari apa yang ditawarkan itu ya. Betul, betul. Nah, makanya kita juga coba untuk menggunakan big data untuk mendeteksi. Jadi kita lihat dari pattern pola-polanya itu. Ini ada banyak akun yang menggunakan promo yang sama. Nah, barangnya itu yang dibeli apakah sama? Biasanya kalau polanya sih mereka mengejar barang yang sama karena nanti barangnya akan dijual lagi. Jadi mereka memang ada spesialisasi lah. Nah, atau ini dikirim ke alamat yang sama, atau nomor telepon pengirimannya sama, atau metode pembayarannya sama. Jadi ada pola-pola yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah ini akun-akun yang banyak ini sebenarnya milik dari satu orang yang sama atau paling enggak milik dari satu kelompok sindikat yang sama gitu. Jadi tujuan mendeteksi tadi ini untuk melindungi konsumen yang lain ya. Betul. Mereka juga mendapatkan. Karena kasihan kan kalau vouchernya dipakai sama grup ini semua, yang lain nggak kebagian. Gitu. Nah itu biasanya pelakunya itu itu juga atau bagian dari mafia gitu, banyak seperti itu misalnya. Yang sudah kita deteksi sih ada beberapa grup. Iya, jadi ada satu grup yang ini akunnya milik grup yang sama nih. Lalu kita tutup kan akunnya. Akunnya ditutup ya. Iya, tapi nanti terus muncul lagi dari grup yang lain, seperti itu. Nah, untuk melindungi sobat PPATK ya dan konsumen lain dari Blibli agar datanya tadi safe, kan banyak isu ya. Itu data customer itu bisa diperjualbelikan, bisa disalahgunakan dan lain-lain. Apa langkah yang dilakukan oleh Blibli untuk melindungi data dari konsumer yang ada, atau konsumen yang ada? Gini Bang, jadi kebetulan Blibli juga salah satu e-commerce yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 27001. Itu adalah sertifikasi keamanan data dari kami. Iya. Nah, Blibli itu pertama yang dapat dari e-commerce yang lain, Blibli yang dapat duluan. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi itu, jadi di dalam perusahaan kita sudah ada policy, sudah ada SOP yang dilakukan dan dijalankan untuk melindungi keamanan data, terutama data konsumen. Misalnya semua data yang disimpan di database yang terenkripsi. Lalu akses terhadap database ini juga dibatasi kepada pihak-pihak yang memerlukan saja. Jadi tidak sembarang orang bisa mendapatkan akses ke data-data sensitif seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, hal-hal yang personally identifiable itu memang kita coba jaga dengan baik. Lalu juga untuk permintaan akses dari pihak ketiga ya, itu juga kita melakukan hashing dan penyamaran data juga. Jadi misalnya dari supplier atau dari apa gitu ada kebutuhan data, selalu kita berikan data dalam sifat agregat atau misalnya perlu dalam data yang sifatnya raw detail itu juga kita coba samarkan lah, kita memberikan masking gitu supaya informasinya itu tidak bisa disalahgunakan. Iya. Sobat PPATK, Mas Gini muda ya, kemudian juga energik dan pengalamannya juga cukup banyak loh. Selain sekarang sebagai senior Vice President Development Blibli, sebelumnya Mas Gini ini pernah menjadi Director Software Engineering dari MicroStrategy China. Kemudian juga sebagai Software Engineering Manager Microsoft Strategy Amerika. Juga Principal Quality Engineer dari MicroStrategy Amerika. Ini perusahaan apa ini? MicroStrategy ini? MicroStrategy itu perusahaan data analytics, Bang. Oke. Iya, jadi kliennya itu banyak perusahaan dari Fortune 500 company yang perlu untuk mengolah data supaya datanya itu bisa dirubah menjadi insight. Jadi bisa digunakan untuk membuat dashboard, pelaporan yang secara otomatis. Itu
produknya memang gimana data-data yang ada di gudang data, di data warehouse itu bisa ditampilkan dengan visualisasi yang mudah dimengerti. Contoh konkretnya gimana tuh pengelolaan dari big data itu supaya lebih mudah bisa dicerna? Iya, yang standar dipakai di Fortune 500 company itu biasanya tentang performance, sales performance ya. Jadi untuk pelaporan berapa sih pendapatan dari perusahaan quarter ini dibanding quarter kemarin, tahun ini dibanding tahun kemarin, mungkin bisa di breakdown berdasarkan lokasi, berdasarkan tipe bisnis unit yang mereka punya, atau mereka juga bisa menggunakan itu untuk customer relationship management CRM. Bisa di Kalau ini Mas Gi, dari big data yang ada itu bisa nggak ya diketahui pola dari pola anak-anak milenial dalam mengkonsumsi suatu barang? Bisa nggak? Sebetulnya bisa juga Bang. Jadi misalnya ya, ini ada loyalty program ya, mungkin masing-masing toko gitu udah menyiapkan. Jadi kalau misalnya ada pembelian, nanti loyalty programnya dipakai, nanti dapat poin. Nah dari situ itu tokonya sudah bisa untuk track, oh pembelinya itu si A itu belinya apa. Lalu sekarang loyalty program itu juga ada yang udah lintas toko. Misalnya seperti poin Ponta kalau nggak salah yang punyanya Alfamart, itu bisa digunakan di Alfamart, bisa digunakan juga di toko-toko lain. Jadi data yang bisa dikumpulkan itu sudah lebih luas, tidak hanya pembelian di Alfamart, tapi pembelian di toko-toko lain pun dikumpulkan. Udah kelihatan juga, oh ini lebih suka beli jajanan, yang ini lebih suka beli produk kecantikan misalnya. Nah itu semuanya bisa dianalisa ya dari data yang terkumpul di situ. Pola pembelian semuanya udah ada. Baik Sobat PPATK, terima kasih Mas Gi yang telah berbagi informasi buat Sobat PPATK. Semoga ada manfaatnya, ada gunanya, dan tentu kita harus berhati-hati juga ya belanja secara online ini untuk tidak terlalu gampang membeli apa yang ditawarkan. Prinsipnya dalam berbelanja itu adalah kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Betul. Kan seperti itu ya? Iya. Sekali lagi terima kasih Mas Gi. Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?